Saya selalu menggunakan pendekatan ada 3 fase. Saya tidak mau hanya kerja, tapi nomor 1 ada gagasan. Semua yang kita kerjakan punya dasar gagasannya. Yang kedua ada narasi. Baru setelah ada gagasan, ada narasi, baru ada karya. Bahaya betul kalau hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, urutan membangun itu, prioritas nomor 1 bicara transportasi. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Jadi nomor 1 pejalan kaki. Nomor 2 adalah kendaraan bebas emisi. Ada sepeda, ada kendaraan listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Jadi begitu ada gagasannya, tumbuhkan dalam bentuk narasi, actionnya. Yang dibangun urutnya begitu. Kalau kita tidak konsisten dengan gagasan, nanti yang dibangun nomor 4 terus tuh. Fasilitas untuk kendaraan pribadi. Kenapa? Karena bekerjanya tanpa menggunakan gagasan. Itu contoh. Jadi ketika kita membangun trotoar, mengapa bangun trotoar? Karena konsisten dengan ide itu. Dan kemudian arahnya adalah kendaraan umum. Saya memberikan contoh ini, Bang. Saya tidak mau bahas semua topik. Saya contoh transportasi saja. Sebagai ilustrasi ada gagasan. Nomor 1, kata kuncinya integrasi. Transportasi umum di Jakarta bertahap kita integrasikan. Istilahnya namanya Jaklingko. Penamaannya pun nama yang membawa pesan. Pesannya adalah kita ibu kota, kita pusat Indonesia. Jaklingko. Lingko itu diambil dari kata bahasa Manggarai. Manggarai. Teman kawan kita. Ini bahasa Manggarai, Pak Sekjen nih maksudnya. Itu dari Manggarai. Artinya sawah yang terintegrasi, sistem pengairan yang terintegrasi, transportasi yang terintegrasi. Apakah selama ini transportasi kita ada? Ada. Apakah terintegrasi? Belum. Bang Gani mau